Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam video pembelajaran mata kuliah akuntansi biaya atau analisis biaya. Dan chapter yang akan kita bahas kali ini adalah chapter tentang bab 2, itu tentang konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Referensi utama materi ini adalah Cost Accounting karya William K. Carter edisi 14. Setelah Anda mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu mendefinisikan istilah cost object dan berbagai contoh yang relevan. Kemudian, yang kedua menjelaskan istilah direct cost dan indirect cost. Yang ketiga menjelaskan pertimbangan membentuk cost information system. Yang keempat menjelaskan mengapa perhatian manajemen lebih banyak ditujukan pada ukuran kinerja non-keuangan. Dan yang terakhir, yang kelima, diharapkan Anda mampu menjelaskan bagaimana cost diklasifikasikan. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu konsep atau konsep biaya. Ada dua istilah yang saling berkaitan dan perlu Anda ketahui dengan jelas perbedaannya sebelum Anda mempelajari akuntansi biaya secara detail, yaitu istilah cost dan expense. Cost diterjemahkan dengan biaya, sedangkan expense diterjemahkan dengan beban. Penggunaan kedua istilah ini, biaya dan beban, sudah dipergunakan pula secara resmi di dalam standar akuntansi keuangan. Apakah definisi dan perbedaan keduanya? Mari kita lihat yang pertama, cost atau biaya. Secara umum, adalah pengorbanan ekonomis yang perlu dilakukan perusahaan untuk mendapatkan dan melindungi manfaat atau benefit ekonomis. Dan kalau Anda lihat di laporan keuangan, posisi ini berada di neraca, yaitu pada sisi aset. Sedang expense atau beban, yaitu penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar. Biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis disebut dengan expired cost. Expired cost ini tersaji pada laporan laba rugi, di mana expense akan mengurangi pendapatan untuk menentukan income atau income yang diperoleh oleh perusahaan. Dapat kita simpulkan bahwa semua beban atau expense adalah cost atau biaya, sedangkan tidak semua biaya adalah beban. Sehingga Anda bisa simpulkan bahwa expense adalah bagian dari cost. Atau kita lihat slide sebelumnya, expense adalah expired cost. Kalau Anda perhatikan penggunaan istilah yang lazim di dalam akuntansi biaya, cost atau biaya ini dipakai untuk istilah-istilah sebagai berikut: direct cost, prime cost, conversion cost, indirect cost, fixed cost, variable cost, sunk cost, controllable cost, product cost, period cost, joint cost, estimate cost, standard cost, dan out of pocket cost. Ini adalah istilah-istilah yang akan Anda temukan ketika kita membahas lebih detail tentang biaya atau cost. Sedangkan istilah beban atau expense biasanya akan digunakan untuk selling expense, marketing expense, administrative expense, wage expense, utility expense, salary expense, dan depreciation expense. Jadi kalau Anda sudah mempelajari akuntansi, Anda akan tidak merasa asing dengan istilah-istilah ini. Ini sudah lazim digunakan. Apa yang dimaksud dengan cost object atau objek biaya? Apapun jenis kegiatan atau item yang biayanya diakumulasikan dan diukur, kemudian contohnya, yang pertama adalah produk atau barang. Kita tahu bahwa setiap barang memiliki harga dan di dalamnya mengandung cost. Ada biaya-biaya terserap di sana untuk menghasilkan satu produk atau barang, tentu saja terdiri dari banyak biaya-biaya. Bisa juga dalam bentuk kelompok barang. Bisa juga pesanan pelanggan
nanti akan kita bahas secara detail di order, bisa dalam bentuk kontrak, lini produksi, proses juga merupakan objek biaya atau proses menyerap biaya, kemudian departemen di dalam praktik, divisi, proyek, dan tujuan strategis cost. Seberapa mampu biaya dapat ditelusuri atau traceability ke dalam objek biaya merupakan hal yang penting baik pada industri manufaktur maupun industri jasa. Penelusuran biaya akan menentukan seberapa baik, seberapa andal, dan seberapa objektif hasil dari pengukuran biaya itu sendiri. Hal ini akan berdampak pada ketepatan manajemen dalam pengambilan keputusan biaya. Kemudian kita masuk ke sistem informasi akuntansi biaya. Sistem informasi biaya yang komparatif dan sistematis serta analisis data mengenai cost dan profit sangat dibutuhkan oleh manajemen, khususnya untuk menentukan capaian profit, menentukan target masing-masing departemen, kemudian mengevaluasi tingkat efektivitas pabrik, menentukan kesuksesan atau kegagalan secara tepat, kemudian mengidentifikasi dan memilih strategi, dan memutuskan untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan dalam organisasi. Sistem informasi akuntansi biaya menggambarkan kewenangan tiap divisi sehingga para manajer dapat dimintai akuntabilitasnya. Ingat di chapter sebelumnya bahwa akuntabilitasnya adalah dari subordinat kepada manajer, dari bawahan kepada atasannya. Meskipun catatan akuntansi tidak menyediakan semua informasi penting yang dibutuhkan oleh manajemen, namun akuntan yang ditugaskan untuk mendesain sistem harus mengetahui bagaimana karyawan digaji, bagaimana inventory dikelola, bagaimana peralatan dibiayai, berapa kapasitas mesin, dan informasi kegiatan lainnya yang terkait dalam kegiatan operasional perusahaan. Ini adalah informasi-informasi yang diperlukan dalam akuntan dalam desain sistem informasi akuntansi biaya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan sistem informasi akuntansi biaya, selain yang tadi kita bahas, diantaranya adalah bagan akun, kemudian bagan akun ini merupakan suatu gambaran tentang struktur organisasi bagaimana kita menstruktur organisasi yang ada suatu perusahaan dari pimpinan yang tertinggi sampai ke pimpinan yang terendah. Di sana kita bisa mengetahui sistem pertanggungjawaban akuntabilitas yang ada di suatu perusahaan tadi. Yang kedua adalah Electronic Data Processing atau EDP. Tentu saja dengan perkembangan IT yang saat ini sangat masif, kita membutuhkan suatu pemrosesan data secara elektronik. Kenapa apabila Anda membutuhkan secara manual, menengah ke atas, akan mengalami kesulitan, berbeda dengan data processing. Ketiga, ada sensitivitas terhadap perubahan metode. Artinya ketika Anda mendesain suatu sistem, Anda pun juga perlu memperhatikan apabila dampak sistem informasi yang ada tadi terhadap suatu perubahan-perubahan metode, atau apabila tidak terdapat perubahan apabila metode akuntansi suatu kesalahan, maka Anda juga harus mengakomodasi sistem informasi perubahan terhadap sistem yang Anda desain. Dan yang keempat adalah ukuran kinerja non-keuangannya. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu klasifikasi biaya atau cost classification. Klasifikasi biaya diperlukan untuk mengetahui pengelompokan data biaya. Cara yang lazim untuk mengelompokkan biaya adalah dengan mengaitkannya pada produk, volume produksi, departemen produksi, proses produksi, cost centers atau divisi-subdivisi, kemudian periode akuntansi, bisa juga keputusan, tindakan, atau bahkan evaluasi. Ini merupakan cara lazim yang dipakai oleh para akuntan untuk mengelompokkan biaya. Mari kita lihat satu persatu. Biaya dikaitkan dengan produk. Dua istilah yang lazim dipakai pada pengklasifikasian.
dikaitkan dengan produk, manufacturing cost, dan commercial expenses. Anda bisa lihat di sini dua istilah yang berbeda untuk cost dan expenses, dua direct labor, kemudian factory overhead, and direct materials, dan yang kelima adalah indirect labors. Direct material adalah bahan baku langsung, direct labor adalah upah langsung, factory overhead adalah biaya umum atau biaya lain-lain yang kita bahas. Kemudian indirect materials adalah bahan baku tidak langsung, dan indirect labor adalah upah buruh tidak langsung. Ini kita akan bahas lebih detail di chapter berikutnya. Sedangkan commercial expense, marketing expense, dan administrative expense dan lain sebagainya. Klasifikasi kaitkan dengan produk. Ada direct materials. Kalau kedua jenis ini, manufacturing cost dan commercial expenses, divisualisasikan hubungannya kurang lebih seperti ada direct materials, ada direct labors. Direct material ditambah direct labors itu sama dengan prime cost. Ini juga Anda hafalkan. Kedua istilah ini, direct materials dan direct labor, itu sama dengan prime cost. Kemudian indirect materials ditambah indirect labors dan ditambah other indirect cost. Nah, biaya tidak langsung dan lain-lain. Itu bila ditambahkan semuanya, dijumlahkan, itu adalah sama dengan factory overhead. Ada menyimpulkan bahwa apabila ada biaya produksi selain dari materials dan selain dari labors, maka dia adalah factory overhead. Kemudian prime cost ditambah factory overhead itu disebut dengan manufacturing cost. Nah, itu dia tadi di slide sebelumnya yang kita sebut dengan manufacturing cost. Itu biaya manufaktur. Kemudian ada marketing expense ditambah administrative expenses, itu sama dengan commercial expense. Jadi manufacturing cost ditambah commercial expenses itu sama dengan total operating cost. Klasifikasi yang berikutnya itu dikaitkan dengan volume produksi. Di mana di sini dapat kita lihat yang pertama adalah variable cost, yang kedua adalah fixed cost, yang ketiga adalah semi variable cost. Variable cost atau biasa disebut dengan biaya variable, kemudian fixed cost disebut dengan biaya tetap, dan semi variable cost adalah biaya semi variable. Ini akan dibahas detail di chapter berikutnya. Kurang lebih secara umum dulu, variable cost adalah contohnya adalah supplies, fuels, bahan bakar, dan small tools atau alat-alat kecil. Fixed cost, biaya tetap, salaries of production executive, itu contohnya gaji-gaji manajer eksekutif. Kemudian depreciation, kemudian semi variable cost, contohnya adalah inspection, cost department service, water, heat, light, and power. Itu biasa disebut dengan utilitas atau utility. Apakah variable cost, fixed cost, dan semi variable cost? Itu kita lihat pada berikut. Klasifikasi biaya dikaitkan dengan departemen produksi dan departemen lainnya. Bisa berupa pricing and service department. Ada istilah common cost dan joint cost. Ini juga akan dibahas pada chapter khusus. Secara umum, common cost adalah biaya atas penggunaan fasilitas atau jasa oleh dua atau lebih kegiatan. Dan joint cost terjadi pada saat pembuatan suatu produk, namun kegiatan tersebut juga menghasilkan satu atau lebih dari produk lain. Kemudian berikutnya, biaya dikaitkan dengan periode akuntansi. Ada istilah capital expenditure, ada revenue expenditure. Capital expenditure diharapkan memiliki manfaat jangka panjang dan dicatat sebagai aset. Kemudian revenue expenditure, yaitu manfaat dirasakan pada tahun berjalan dan dicatat sebagai expense. Berikut kita lihat biaya dikaitkan dengan keputusan, tindakan, atau evaluasi. Contoh-contoh
dan yang dikaitkan dengan keputusan tindakan dan evaluasi adalah differential cost atau biaya pembeda, marginal cost, biaya marginal, ada out of pocket cost, yaitu biaya yang langsung keluar dari kantong Anda. Ini jika sudah keluar berarti tidak bisa dikembalikan. Ada sunk cost, biaya sunk atau biaya yang tenggelam, artinya kalau hampir mirip dengan out of pocket cost. Jadi kalau sudah keluar itu tidak bisa dikembalikan lagi. Kemudian ada opportunity cost. Kemudian ada avoidable and unavoidable cost, ini dapat dihindari. Ini biaya yang tidak dapat dihindari. Ini istilah-istilah yang sekedar untuk mengenalkan terlebih dahulu di cerita awal, dan istilah cost ini tidak usah khawatir. Ini Anda akan mendapatkannya, akan lebih membahasnya lebih detail pada cerita berikutnya. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang konsep. Terlebih terkurang saya mohon maaf, diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.